memberimu makan dan tempat tinggal saja sudah seharusnya kamu bersyukur. Kalau sudah tua, sadar dirilah dan pergi dari sini. Belum cukup menggerogoti tulang punggungku, sekarang minta uang saku pula. Bima menampar pipi ibunya sendiri di hadapan istri dan putranya. Suara plak yang keras menggema di seluruh ruang keluarga. Istrinya, Dewi, mengangkat ponsel sambil terkikik. Sementara cucu laki-lakinya yang berusia 5 tahun bertepuk tangan. Nenek dipukul. Nenek dipukul. Saya memegangi pipi saya dan bertanya dengan suara lirih. Jadi, ibu harus pergi dari sini? Tentu saja. Orang tua itu harus tahu diri. Mau sampai kapan menumpang hidup pada anak? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bima dan Dewi berangkat liburan ke Bali, membawa serta putra mereka. Sudah 30 tahun. Sejak usaha suami saya bangkrut, saya seorang diri membiayai Bima hingga lulus universitas, memberinya modal nikah 2 miliar rupiah, bahkan membelikannya apartemen ini. Perusahaan yang saya rintis 30 tahun lalu, sekarang dipegang oleh orang kepercayaan saya, Pak Hartono. Namun, balasan yang saya terima adalah tamparan di depan cucu saya sendiri. Dengan tenang, saya mengangkat telepon. Pak Hartono, ini saya. Setelah 15 tahun, saya mau minta tolong. Ya, tolong bereskan rumah itu, dan siapkan juga itu untuk saya. Bima tidak pernah tahu mengapa ibunya selama 30 tahun hanya memakai daster usang dan pakaian murah. Kemana semua uang hasil jerih payahnya pergi? Saat Bima kembali dengan gembira dari Bali, password pintu apartemennya sudah berubah. Aneh. Padahal aku sudah tekan nomor yang benar. Kenapa tidak bisa terbuka? Ayah, kok pintunya nggak bisa dibuka? Bukain dong. Tolong bukain pintunya. Waduh, gawat. Namun, neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Identitas mengerikan ibu yang ditampar karena dianggap menumpang, kini terungkap. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang ibu berusia 70 tahun yang ditampar oleh putranya di depan cucunya. Siapa sangka, ibu ini ternyata adalah direktur utama sebuah perusahaan jamu dengan omzet tahunan 800 miliar rupiah. Simak terus video ini sampai akhir untuk mengetahui identitas asli dari sang ibu. Pagi itu, di hari pertama libur Lebaran, pukul 5 subuh, saya sudah sibuk di dapur, mengiris bawang, menumbuk bumbu, menyiapkan opor ayam dan meracik bumbu rendang. Tangan saya tak henti-hentinya bekerja menyiapkan hidangan untuk santap pagi di hari raya. Sendi-sendi jari saya terasa ngilu. Tapi saya mengabaikannya. Ini sudah menjadi rutinitas tahunan. Di ruang keluarga, putra saya, Bima, sedang menonton TV. Ia berbaring malas di sofa, mengganti-ganti saluran dengan remote. Ia sama sekali tidak melirik ke arah saya. Menantu saya, Dewi, belum juga keluar dari kamar. Semalam ia bermain ponsel hingga larut, dan sekarang, pukul 10 pagi pun ia masih terlelap. Saya menyiapkan semuanya sendirian. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, ketupat, dan aneka kue kering. 4 jam penuh saya bekerja tanpa henti sejak subuh. Kaki saya gemetar, tapi karena ini hari Lebaran, saya menahannya. Baru pukul 10 pagi, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Sambil menyendok opor, Bima berkomentar, "Bu, opornya agak keasinan." "Ya." Dewi, sambil menusuk-nusuk ketupat dengan garpunya, menambahkan, "Iya, Bu. Dan rendangnya juga agak keras." "Ini masaknya kapan, sih?" Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya diam-diam menyendok nasi. Selama 70 tahun hidup, saya sudah terbiasa dengan komentar semacam itu. Menjelang selesai makan, saya memberanikan diri untuk berbicara pada Bima. "Bima? Nak? Ibu boleh minta tolong?" Bima menjawab sekenanya sambil terus menatap ponselnya. "Apa, Bu?" Saya meremas kedua tangan saya. "Dulu, waktu ibu masih jualan jamu gendong, ada teman ibu namanya Bu Sumiati. Beberapa hari lalu, dia meninggal dunia. Besok pemakamannya, ibu boleh minta uang untuk sumbangan duka cita 1 juta rupiah?" Sebelum mengatakan itu, saya sempat teringat lemari pakaian di kamar saya. Jauh di dalam lemari, terbungkus plastik, ada 1 set kebaya dan kain batik mewah. Di laci bawahnya, ada sebuah buku catatan tua berusia 30 tahun.
Jika saja saya membuka buku itu, saya tidak perlu meminta-minta seperti ini. Tapi, sudah 30 tahun saya hidup seperti ini. Sedikit lagi, sabar, batin saya. Aku tidak mau anakku berbakti hanya karena uangku. Itulah prinsip hidup saya. Tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya, Bima berkata, 1 juta? Tiba-tiba sekali. Tiba-tiba, Dewi tertawa sinis. Ibu ini harusnya sadar diri. Kita saja tidak pernah ibu kasih uang, sekarang malah minta uang sumbangan. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Sadar diri? Apakah keinginan untuk melayat kawan seperjuangan yang sudah puluhan tahun saya kenal adalah hal yang tidak pantas? Bima akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap saya tajam. Bu, ibu itu di sini numpang. Masih minta uang? Dikasih makan sama tempat tinggal saja sudah seharusnya bersyukur. Napas saya tercekat. Dengan suara pelan, saya membela diri. Tapi, ibu sudah kenal dia lebih dari 30 tahun. Ini perjalanan terakhirnya. Bima membentak. Memangnya ibu punya apa sampai mau menyumbang? Punya uang? Punya apa? Kalau tidak punya apa-apa, hiduplah yang tenang. Saya tidak tahan lagi. Sejak kapan ibu jadi orang yang tidak punya apa-apa? Waktu membiayai kuliahmu, memberimu modal nikah, membayar uang muka apartemen ini? Kamu pikir uang itu datang dari mana? Seketika, mata Bima memerah karena marah. Ia berdiri dari kursinya. Apa? Ibu sekarang mau mengungkit-ungkit masa lalu itu lagi? Berani-beraninya melawan. Saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat di mata putra saya. Bukan amarah, bukan kejengkelan. Itu adalah tatapan jijik. Saat itu juga, tangan Bima melayang secepat kilat. Plak, pipi saya ditampar. Oleh anak saya sendiri, di depan cucu saya, kepala saya terasa kosong. Rasa panas di pipi tidak sebanding dengan sakit di hati saya tidak bisa bernapas. Saat itu, Ardi yang berusia 5 tahun bertepuk tangan dan berteriak, "Nenek dipukul! Nenek dipukul!" Cucu saya menertawakan neneknya yang dipukul. Dunia saya seakan runtuh. Dewi, sambil memegang ponselnya, terkikik. Ya ampun, sayang. Pasti sakit ya tanganmu mukul itu. Bagi Dewi, saya bukan manusia. Saya adalah itu. Bima berkata dengan dingin, Bu, kalau punya otak, harusnya ibu sadar diri dan pergi dari dulu. Sama seperti susu basi yang sudah kedaluarsa, harusnya dibuang sebelum bikin masalah. Susu basi yang kedaluarsa. Begitulah putra saya memandang saya. Setelah 70 tahun hidup berkorban untuknya, saya hanyalah susu basi. Saya hanya berdiri mematung, memegangi pipi saya yang mulai bengkak. Tiba-tiba, saya teringat buku catatan di dalam lemari, nomor telepon yang selama 30 tahun tidak pernah saya hubungi. Baiklah. Cukup sudah. 30 tahun sudah lebih dari cukup. Bima masuk ke kamar dan keluar sambil menyeret koper. Dewi juga menggandeng tangan Ardi, bersiap-siap pergi. Kalian mau kemana? Tanya saya, sambil memakai sepatunya. Dewi menjawab, ke Bali. Liburan keluarga 3 hari. Liburan keluarga. Sepertinya, saya bukan lagi bagian dari keluarga. Sambil membuka pintu, tanpa menoleh, Dewi berkata, untung ibu nggak ikut. Jadi kita bisa benar-benar menikmati liburan keluarga. Oh ya, jangan pernah lagi minta uang sumbangan. Orang miskin ya hiduplah seperti orang miskin. Pintu dibanting hingga tertutup. Saya duduk sendirian di ruang keluarga yang kosong. Meja makan yang tadi pagi saya siapkan dengan susah payah masih berantakan, makanan hanya disentuh sedikit. Masakan yang saya buat selama 4 jam kini terlihat seperti sampah. Pipi saya masih terasa nyeri, tapi yang benar-benar sakit bukanlah pipi saya. Perlahan saya bangkit dan berjalan ke kamar. Saya buka lemari. Di antara daster-daster usang, terlihat satu set kebaya yang terbungkus plastik. Sambil mengelusnya, saya bergumam, aku sudah bersabar selama 30 tahun. Aku hanya tidak ingin anakku berbakti karena uang. Tapi ini balasannya? Saya membuka laci di bawah tumpukan kain. Ada sebuah buku catatan usang, buku yang tidak pernah saya buka selama 30 tahun. Saya membukanya, mencari sebuah nomor. Jari saya gemetar, saya menekan nomor itu. Setelah 3 kali nada sambung, seseorang mengangkatnya. Halo?
Suara yang sangat saya kenal. Saya pun membuka mulut. Pak Hartono, ini saya. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu, terdengar suara Pak Hartono yang bergetar. Ibu? Ibu Sri? Benarkah ini ibu? Sudah 15 tahun, Bu. Saya menjawab dengan tenang. Iya, sudah 15 tahun. Saya sudah tidak tahan lagi. Tolong singkirkan benalu itu, bereskan rumah itu untuk saya. Dan siapkan juga kantor untuk saya. Pak Hartono bertanya dengan cemas. Ibu, apa terjadi sesuatu? Selama 15 tahun, Ibu meminta saya untuk tidak menghubungi dan hanya melaporkan urusan perusahaan. Sambil menyentuh pipi yang bengkak, saya menjawab, harimau yang kubesarkan kini menggigitku. Rahasia 30 tahun ini sepertinya harus diakhiri. Pak Hartono menjawab dengan tegas, baik, Bu. Saya mengerti. Besok pagi saya akan menjemput Ibu. Semuanya akan saya siapkan. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela. Kelip lampu kota berkelip di tengah kegelapan. Keesokan paginya, saya mengeluarkan set kebaya mewah itu dari lemari. Pakaian yang saya buat 30 tahun lalu. Saya melepas plastiknya, membersihkan debunya, dan memakainya. Ternyata masih pas di badan. Saya menatap pantulan diri saya di cermin. Saya bukan lagi perempuan tua yang tidak punya uang 1 juta rupiah untuk sumbangan duka cita. Saya membuka pintu depan dan melangkah keluar. Keesokan paginya, pukul 9, saya berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Jakarta. Gedung kaca itu menjulang tinggi, sinar matahari memantul dari dinding kacanya, membuat mata silau. Di puncak gedung, terpampang papan nama besar, PT Jamu Sehat Abadi. Itu adalah perusahaan yang saya rintis 30 tahun lalu. Saat saya melangkah masuk, semua karyawan di lobi serentak membungkuk. Selamat pagi, Ibu Direktur Utama. Selamat datang kembali, Bu. Suara sapaan itu menggema di lobi. Suara yang sudah 15 tahun tidak saya dengar. Di depan lift, Pak Hartono sudah menunggu. Usianya sudah 68 tahun, rambutnya memutih, tapi sorot matanya masih sama tajamnya seperti 40 tahun yang lalu. Pak Hartono membungkuk dalam-dalam. Ibu, selamat datang. Perjalanan Ibu pasti melelahkan. Saya mengangguk. Pak Hartono, lama tidak bertemu. Bapak terlihat jauh lebih tua. Pak Hartono tersenyum pahit. Ibu juga pasti melalui banyak hal sulit. Sejak menerima telepon Ibu semalam, saya tidak bisa tidur. Kami naik lift ke lantai 25. Pintu ruang direktur utama terbuka. Di tengah ruangan besar itu, ada sebuah meja kerja megah, dan di baliknya, jendela kaca besar menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Saya duduk di kursi kebesaran itu, kursi yang sudah 15 tahun tidak saya duduki. Pak Hartono meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ibu, ini laporan kondisi perusahaan selama 30 tahun terakhir. Saya membolak-balik lembaran dokumen. Omzet tahunan 800 miliar rupiah, 300 cabang di seluruh Indonesia, 800 karyawan. Perusahaan yang saya mulai dari jualan jamu gendong di pasar kini telah menjadi raksasa. Pak Hartono melanjutkan penjelasannya. Setelah Ibu mundur dari manajemen 15 tahun lalu, perusahaan terus bertumbuh. Tahun lalu, kita bahkan sudah mulai ekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Saya mengangguk. Kerja bagus, Pak Hartono. Bapak sudah menjaga perusahaan ini dengan baik selama saya tidak ada. Pak Hartono menunduk. Tidak, Bu. Ini semua karena fondasi yang Ibu bangun sangat kuat. Saya meletakkan dokumen itu dan bertanya, bagaimana dengan perusahaan Bima? Raut wajah Pak Hartono menegang. Setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan tumpukan dokumen lain. Ini laporan kondisi CV Bima Perkasa. Mungkin akan sedikit tidak nyaman bagi Ibu untuk melihatnya. Saya menerima dokumen itu. CV Bima Perkasa, omzet tahunan 50 miliar, 20 karyawan. Dari luar, tampak seperti perusahaan kecil yang berjalan baik. Tapi saat saya membuka halaman berikutnya, mata saya terbelalak. Laporan suplai dari PT Jamu Sehat Abadi, 3 miliar rupiah per bulan. Pak Hartono menjelaskan dengan hati-hati, 80% dari pendapatan CV Bima Perkasa berasal dari pasokan bahan baku ke perusahaan kita. Sesuai instruksi Ibu 15 tahun yang lalu,
Kami terus memberinya proyek setiap bulan. Tangan saya yang memegang dokumen itu mengeras. Benar. Itu perintahku. Saat Bima bilang mau buka usaha, aku memintamu untuk membantunya diam-diam. Pak Hartono melanjutkan. Masalahnya ada di sini, Bu. Kondisi keuangan CV Bima Perkasa sangat parah. Selain pembayaran dari kita, hampir tidak ada pemasukan lain yang berarti. Tapi pengeluarannya, saya membuka halaman berikutnya. Rincian penggunaan kartu kredit perusahaan, tas Hermes, 350 juta rupiah. Biaya perjalanan ke Eropa, 80 juta rupiah. Iuran keanggotaan klub golf, 20 juta rupiah. Semua transaksi itu atas nama menantu saya, Dewi. Pak Hartono menghela napas. Mereka menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan kecepatan ini, perusahaannya akan bangkrut dalam setahun. Saya menutup dokumen itu. Dada saya terasa sesak. Jadi, dengan uang yang diam-diam saya berikan, menantu saya membeli tas mewah dan berlibur ke luar negeri. Pak Hartono menyodorkan dokumen lain. Dan ini, Bu. Baru kami konfirmasi kemarin, CV. Bima Perkasa baru saja meminjam 10 miliar dari rentenir. Mata saya membelalak. 10 miliar? Dari rentenir? Pak Hartono mengangguk. Benar, Bu. Sepertinya mereka berencana mengajukan proposal investasi ke PT Jamu Sehat Abadi dengan dalih untuk ekspansi bisnis. Saya tertawa hampa. Jadi, setelah menampar pipi ibunya sendiri karena dianggap menumpang, sekarang dia datang untuk meminta uang dari perusahaanku? Pak Hartono berkata pelan. Putra ibu sama sekali tidak tahu bahwa ibu adalah pemilik perusahaan ini. Karena selama 30 tahun, ibu menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya menatap keluar jendela. Gedung-gedung di Jakarta berdiri rapat. 30 tahun lalu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak mau menerima bakti dari anak hanya karena uang. Saya ingin dia punya kebanggaan, karena berhasil atas usahanya sendiri. Karena itu, semakin besar perusahaan saya semakin berpura-pura miskin, hanya memakai daster usang, makan makanan sederhana, dan berperan sebagai ibu tua yang menumpang di rumah anaknya. Dan apa balasannya? Tamparan di depan cucu. Saya berkata kepada Pak Hartono, jika Bima datang untuk mengajukan proposal investasi, saya yang akan menemuinya langsung. Pak Hartono bertanya hati-hati, Ibu, apakah Ibu yakin? Saya mengangguk. Aku sudah menyembunyikannya selama 30 tahun. Sekarang saatnya aku menagih balasan untuk 30 tahun itu. Di saat yang sama, di sebuah resor mewah di Bali. Bima dan Dewi sedang menikmati sarapan di kamar suite dengan pemandangan laut. Steak dan anggur yang dipesan melalui layanan kamar tersaji di atas meja. Sambil mengangkat gelas anggurnya, Dewi berkata, Sayang, ternyata nyaman sekali ya tanpa ibu mertua. Udaranya terasa beda. Bima mengangguk. Iya, kalau di rumah, rasanya sesak, harus selalu jaga sikap. Sambil merapikan kukunya, Dewi berkata, Aku punya ide. Ide apa? Tanya Bima. Dewi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Lihat, ini panti jompo. Fasilitasnya bagus, bersih katanya. Bima menatap layar ponsel. Panti jompo? Dewi mengangguk. Iya, nanti setelah pulang liburan, kita kirim ibumu ke sini. Rumah jadi bau orang tua, tamu jadi tidak nyaman. Nanti apa kata ibu-ibu teman Ardi? Bima ragu sejenak. Tapi, dia kan tetap ibuku. Dewi memelototinya. Ibu? Memangnya ibumu sudah memberimu apa? Cuma numpang hidup dan bikin Ardi mendengar cerita-cerita aneh. Susu basi itu harus dibuang sebelum jadi racun. Bima menghela napas. Baiklah. Baiklah. Nanti kita urus setelah pulang. Dewi tersenyum puas dan mengangkat gelasnya. Keputusan yang bagus. Ibu di panti jompo, kita juga tenang. Di sana kan dia bisa main dengan teman-teman sebayanya. Bima mendentingkan gelasnya. Iya. Ibu pasti suka di sana. Mereka berdua tertawa sambil meminum anggur. Di luar jendela, lautan biru terbentang luas. Di saat yang sama, saya kembali ke apartemen Bima. Saya ingin memeriksa sesuatu selagi rumah kosong. Saya masuk ke ruang kerja Bima dan membuka laci mejanya.
Di dalamnya, ada 5 brosur panti jompo. Pilihan terbaik untuk masa tua bahagia. Perawatan khusus pasien demensia. Layanan perawat 24 jam. Di atas brosur itu, tertempel secari kertas catatan, daftar periksa gejala awal demensia, checklist poin yang sesuai dengan kondisi ibu. Tangan saya gemetar. Jadi menantu saya berencana menjebak saya sebagai pasien demensia agar bisa dimasukkan ke panti jompo. Saya menggeledah laci lebih dalam. Saya menemukan buku besar perusahaan Bima. Saat saya membukanya, catatan pengeluaran tertulis dengan rapat. Pembelian tas Chanel, 45 juta rupiah. Biaya perjalanan ke Hawaii, 120 juta rupiah. Cicilan BMW, 18 juta rupiah. Semuanya diambil dari kas perusahaan. Saya menutup buku itu. Tangan saya bergetar hebat. Saya sudah bersabar selama 30 tahun. Agar anak saya tidak berbakti karena uang. Agar dia punya kebanggaan karena berhasil sendiri. Tapi ternyata, di belakang saya, beginilah dia memperlakukan saya. Saya mengambil ponsel dan menelepon Pak Hartono. Pak Hartono, ini saya. Iya, Bu. Sambil menatap keluar jendela, saya berkata, selidiki kondisi keuangan perusahaan Bima lebih dalam lagi. Berapa total utangnya? Dari mana saja dia meminjam? Semuanya. Dan tolong periksa kembali sertifikat apartemen ini. Pak Hartono menjawab, baik, Bu. Akan segera saya laporkan. Setelah menutup telepon, saya melihat lagi brosur panti jompo itu, perawatan khusus pasien demensia. Saya meremas brosur itu, dasar benalu, menghisap darahku sambil menuduhku pasien demensia. Saya melemparkannya ke tempat sampah. Saat itu ponsel saya berdering. Pak Hartono, Bu, sudah saya periksa. Apa hasilnya? Suara Pak Hartono terdengar berat. Utang 10 miliar dari rentenir sudah terkonfirmasi, tapi ada masalah yang lebih besar, Bu. Apa itu? Bima Perkasa sudah mengirimkan proposal investasi ke PT Jamu Sehat Abadi. Besok mereka akan meminta jadwal pertemuan resmi. Saya tertawa. Tawa karena tidak percaya. Bagus sekali, setelah menampar ibunya dan pergi berlibur. Sekarang dia mau meminta investasi dari perusahaan kita. Pak Hartono bertanya hati-hati. Apa yang akan ibu lakukan? Saya menatap keluar jendela. Langit senja berwarna kemerahan. Atur pertemuannya. Saya akan menemuinya langsung. Bu, jika ibu melakukan itu, putra ibu akan tahu kebenarannya. Saya menjawab dengan tenang. Dia harus tahu. Dia harus tahu siapa orang yang dia sebut benalu dan dia tampar pipinya. Dia harus tahu siapa orang yang bisa membeli seluruh hidupnya. Sekarang saatnya aku tunjukkan padanya. Setelah menutup telepon, saya bercermin. Bekas tamparan di pipi saya masih terlihat. Sambil menatap wajah saya di cermin, saya berkata, Bima, yang kamu tampar bukan hanya pipi ibumu, tapi 30 tahun pengorbanan. Sekarang, kamu harus membayarnya. 3 hari kemudian, Bima dan istrinya kembali dari Bali. Selama mereka pergi, saya sudah mengganti password pintu apartemen. Sekitar pukul 7 malam, terdengar bunyi bip-bip-bip dari depan pintu. Bunyi error karena password salah. Tak lama kemudian, bel berbunyi bertubi-tubi. Bu? Ibu? Buka pintunya. Kenapa passwordnya tidak bisa? Itu suara Bima. Saya duduk di sofa sambil minum teh, berpura-pura tidak mendengar. Setelah lama menekan bel, Bima menelepon. Ponsel saya berdering, tapi tidak saya angkat. Tak lama, telepon dari pos keamanan berdering. Selamat malam, dengan kediaman Ibu Sri Mulyani, putra Ibu tidak bisa masuk ke unitnya. Saya menjawab dengan tenang. Tolong titipkan secari kertas di pos keamanan untuknya. Katakan itu dari saya. Setelah menutup telepon, saya mengambil kertas yang sudah saya siapkan. Besok jam 10 pagi, datang ke kantor pusat PT Jamu Sehat Abadi. Keesokan paginya, Bima dan Dewi terbangun di sebuah hotel. Karena tidak bisa masuk rumah, mereka terpaksa menyewa kamar hotel. Sambil bangkit dari tempat tidur, Dewi menggerutu. PT Jamu Sehat Abadi, apa itu? Kenapa ibu tiba-tiba menyuruh kita ke sana? Bima mencari nama perusahaan itu di ponselnya. Wah, ini perusahaan besar. Produsen jamu, omzetnya 800 miliar. Dewi mensibir.
800 miliar? Apa hubungannya perusahaan sebesar itu dengan ibumu? Apa dia diterima kerja jadi petugas kebersihan di sana? Bima ikut tertawa. Mana mungkin? Mungkin dia kenal seseorang di sana dan mau minta tolong. Sambil merias wajah, Dewi berkata, ngomong-ngomong, kenapa password rumah diganti? Jangan-jangan dia sudah pikun. Kita harus cepat-cepat masukkan dia ke panti jompo. Bima mengangguk. Ya sudah, kita ke sana dulu. Sekalian kita labrak ibu. Pukul 10 pagi, Bima dan Dewi berdiri di depan kantor pusat PT Jamu Sehat Abadi. Gedung kaca raksasa itu menjulang tinggi. Bima menengadah menatap gedung itu. Wow, ternyata lebih besar dari yang kubayangkan. Sambil menaikkan kacamata hitamnya, Dewi berkata, sayang, sekalian saja kita bicarakan soal proposal investasi kita hari ini. Mumpung sudah di sini. Bima mengangguk. Ide bagus. Nanti kalau bertemu direktur utamanya, akan aku coba. Mereka berdua masuk ke dalam gedung. Lobinya luas dan bersih, karyawan berjas rapi berlalu lalang. Bima mendekati meja resepsionis. Selamat pagi, saya Bima, Direktur CV, Bima Perkasa. Saya kesini untuk bertemu dengan Ibu Direktur Utama mengenai proposal investasi. Resepsionis memeriksa komputernya. Baik, Pak. Jadwal Bapak sudah dikonfirmasi, silakan naik ke lantai 25. Ke ruang direksi. Sekretaris akan menyambut Bapak di sana. Bima dan Dewi naik lift. Selama lift naik 25 lantai, Bima kembali memeriksa proposalnya. Dewi sibuk bersuah foto. Sayang, aku foto di sini boleh, kan? Mau aku unggah di Instagram? Menemani suami menjelang kontrak besar. Bima menggeleng. Nanti saja kalau kontraknya sudah deal. Pintu lift terbuka. Seorang sekretaris sudah menunggu. Bapak Bima? Ibu Direktur Utama sudah menunggu. Silakan lewat sini. Mereka mengikuti sekretaris itu menyusuri koridor. Di dinding koridor, terpajang foto-foto sejarah PT Jamu Sehat Abadi. Foto pabrik jamu, cabang-cabang, hingga kegiatan ekspor. Anehnya, tidak ada satupun foto wajah sang direktur utama. Mereka tiba di depan ruang direksi. Sebuah pintu kayu yang kokoh. Sekretaris itu mengetuk pintu. Permisi Bu, tamu sudah tiba. Dari dalam, terdengar suara yang sangat dikenal. Masuk, saya sudah duduk di kursi direktur utama, menunggu. Pintu terbuka. Bima masuk lebih dulu dengan senyum lebar, membungkukkan badan. Selamat pagi, Ibu Direktur Utama. Saya Bima, dari CV, Bima Perkasa, datang membawa propo. Kalimatnya terputus. Mata Bima membelalak. Mulutnya setengah terbuka. Orang yang duduk di kursi Direktur Utama itu adalah saya, ibunya. Dewi yang masuk di belakangnya ikut membeku. Ibu, saya berdiri perlahan. Selamat datang, Bima. Wajah Bima pucat pasi. Dokumen di tangannya jatuh ke lantai. Ibu, kenapa ibu di sini? Ini apa-apaan? Saya berjalan mengitari meja dan berdiri di hadapannya. Katanya kamu bawa proposal investasi, coba ibu lihat. Bima mundur selangkah. Ibu bercanda, kan? Ini acara TV, ya? Kamera tersembunyi. Saya memungut dokumen yang jatuh. Bercanda? Yang bercanda selama 30 tahun ini adalah ibu. Berpura-pura miskin, tidak punya apa-apa, dan menumpang hidup padamu. Dewi berkata tergagap. Ibu. Ibu Direktur Utama? Ini tidak masuk akal. Saya menatap lurus ke arah Dewi. Apa yang tidak masuk akal? Orang yang kalian sebut benalu dan kalian tampar, ternyata adalah pemilik perusahaan yang bisa membeli seluruh hidup kalian. Omzet 800 miliar, 800 karyawan, 300 cabang. Ini semua milikku. Lutut Bima lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Tidak mungkin. Jadi selama ini, saya menatapnya dari atas. Perusahaanmu, CV, Bima Perkasa. Kamu tahu dari mana 80% pendapatannya berasal? Dari perusahaan ini. Aku yang diam-diam memberimu proyek selama 15 tahun. Wajah Bima berubah kelabu. Dan apartemen yang kamu tinggali itu, atas namaku. Rumahku yang kubeli dengan uangku,
Bima menggeleng keras. Tidak, apartemen itu atas namaku. Saya melemparkan setumpuk dokumen ke hadapannya. Lihat sertifikatnya. Pemilik, Sri Mulyani. 30 tahun lalu aku membelinya dan mendaftarkanmu sebagai penyewa atas nama sendiri. Bima mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah melihat sertifikat itu, tangannya lemas. Ini, sungguhan, saya berkata dengan dingin. Karena aku selalu ada di sisimu, kamu menganggapnya biasa saja, kan? Seperti udara yang kamu hirup. Sekarang, kamu akan merasakan bagaimana rasanya sesak napas, baru kamu akan tahu betapa berharganya udara itu. Tiba-tiba Dewi mengubah sikapnya. Ia berlutut dan mencoba memegang tangan saya. Ibu, maafkan saya. Saya hilaf. Saya akan berbakti pada ibu mulai sekarang. Saya menyentakkan tangannya dengan kasar. Masih punya muka kamu bicara seperti itu setelah semua yang kamu lakukan? Pasti sakit ya tanganmu mukul itu? Apa itu pantas diucapkan seorang menantu? Wajah Dewi memerah. Saya menatapnya. 5 brosur panti jompo, daftar periksa gejala demensia. Aku sudah lihat semuanya. Kalian berencana menjebakku sebagai pasien demensia dan membuangku ke panti jompo, kan? Tidak tahu malu. Setelah melakukan itu semua, sekarang kamu mau berbakti? Dewi membenturkan kepalanya ke lantai. Maafkan saya, Bu. Saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya menatapnya dengan dingin. Kalian menghisap darahku sambil menyebutku benalu, tapi siapa benalu yang sebenarnya? Siapa yang memakai uangku untuk membeli barang mewah, berlibur ke luar negeri, dan tinggal di rumahku sambil memperlakukanku seperti susu basi? Bima merangkak ke depan saya. Ibu, kumohon. Aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Saya menatap wajah putra saya. Putra yang 3 hari lalu menampar pipi saya dengan tangannya. Bima, kata saya perlahan. Proposal investasimu ditolak. Mulai besok, pasokan dari perusahaan ini juga dihentikan. Dan, keluar dari rumahku. Aku beri waktu 1 minggu untuk berkemas. Bima menangis dan memohon. Ibu, kalau begitu perusahaanku akan bangkrut. Tanpa pasokan dari ibu, kami tidak akan bertahan sebulan pun. Saya menjawab dengan dingin. Memangnya itu urusanku? Kalian kan ingin menikmati hidup sebagai keluarga yang sesungguhnya. Coba saja, buktikan seberapa hebat kalian tanpaku. Pak Hartono membuka pintu dan masuk, membawa sebuah amplop. Ia memberikannya pada Bima. Ini surat perintah pengosongan. Jika dalam 1 minggu Anda tidak meninggalkan apartemen tersebut, kami akan menempuh jalur hukum. Bima menerima surat itu. Tangannya bergetar hebat. Saya berjalan ke arah jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di hadapan saya. 30 tahun yang lalu, aku bangun jam 4 pagi untuk membuat jamu. Tanganku melepuh dan berdarah, tapi aku tahan. Karena aku harus membiayai kuliah anakku. Saya berbalik. Tapi anak itu menampar pipiku di depan cucunya sendiri. Dikasih makan sama tempat tinggal saja sudah seharusnya bersyukur. Begitu katanya. Bima tidak berani mengangkat wajahnya. Sambil menunjuk ke pintu, saya berkata, keluar. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bima dan Dewi bangkit dengan sempoyongan. Dewi mencoba memohon untuk terakhir kalinya. Ibu, tolong beri kami 1 kesempatan lagi. Saya berbalik dengan dingin. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan selama 30 tahun. Dan apa balasannya? Tamparan. Semuanya sudah berakhir. Pintu dibanting hingga tertutup. Saya duduk kembali di kursi direktur utama dan memejamkan mata. Air mata mengalir. Seharusnya balas dendam ini terasa memuaskan. Tapi kenapa hati saya begitu sakit? 1 minggu kemudian, Bima dan istrinya diusir dari apartemen. Di hari terakhir, saya tidak datang. Pak Hartono yang mengawasi prosesnya. Ia melaporkan situasinya melalui telepon. Bu, tim pengangkut barang sudah datang. Mereka sedang mengeluarkan barang-barangnya. Bagaimana Bima? Tanya saya. Dia hanya diam, Bu. Menantu ibu yang terus berteriak-teriak. Dari seberang telepon, terdengar suara Dewi. Ini semua gara-gara perempuan tua itu. Ibu mertua sialan yang membuat kita jadi begini.
Saya menutup telepon. Saya tidak perlu mendengar lebih lanjut. Bima dan istrinya pindah ke sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Uang jaminan 5 juta dengan sewa 4 juta per bulan. Dari jendela, terlihat lokasi proyek konstruksi. Dindingnya penuh noda. Dewi duduk di lantai dan meraung. Kenapa aku harus tinggal di tempat seperti ini? Aku ini biasa tinggal di apartemen mewah di Kebayoran. Bima menjawab lemas. Mau bagaimana lagi? Dengan kondisi kita sekarang, hanya ini yang kita mampu. Dewi berdiri dan berteriak pada Bima. Ini semua salahmu. Coba saja kamu bersikap baik pada ibumu, kita tidak akan begini. Ibumu itu sudah gila. Mana ada ibu yang tega mengusir anaknya ke jalanan? Bima menunduk. Karena aku sudah menamparnya. Dewi tertawa sinis. Hanya karena ditampar sekali, ibu normal itu besoknya pasti sudah membuatkan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Ibumu itu yang tidak normal. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, petir menyambar perusahaan Bima. Setelah pasokan dari PT, Jamu Sehat Abadi dihentikan. Masalah datang bertubi-tubi, karena 80% pendapatannya hilang, perusahaan itu tidak bisa bertahan. Saat Bima tiba di kantor, para karyawannya sudah berkumpul di depan. Pak, kapan gaji kami dibayar? Sudah 2 bulan menunggak. Anak saya tidak bisa bayar SPP, Pak. Bapak mau kami semua mati kelaparan? Bima mencoba menenangkan mereka. Sabar, sebentar lagi akan ada solusinya. Tapi solusi tidak kunjung datang. Telepon dari para klien berdering tanpa henti. Pak Bima, dengar-dengar pasokan dari Jamu Sehat Abadi diputus ya? Kalau begitu kami harus evaluasi ulang kontrak kita. Kondisi keuangan perusahaan Bapak sepertinya tidak baik. Kenapa tidak bilang dari awal? Maaf, kami tidak bisa menunggu lagi. Kontrak kami batalkan. Dalam seminggu, 10 klien memutuskan kontrak. Yang tersisa di kantor hanyalah tumpukan tagihan dan surat tunggakan. Puncaknya, para rentenir datang. Pintu kantor didobrak, 2 pria berwajah sangar masuk. Pak Bima, lama tidak bertemu. Wajah Bima pucat. Pepak. Kenapa sampai ke sini? Sang rentenir meletakkan dokumen di atas meja. Utang 10 miliar kapan mau dibayar? Bunganya saja sudah 3 miliar. Total 13 miliar. Bima tergagap. Beri saya waktu sebulan lagi. Rentenir itu tertawa. Bulan lalu kamu bilang begitu. Bulan sebelumnya juga. Pak Bima, saya ini bukan orang bodoh. Ia mencengkeram kerah baju Bima. 1 minggu. Kalau tidak dibayar, rumah dan kantormu saya sita. Dan saya akan laporkan kamu atas penipuan. Paham? Setelah mereka pergi, Bima duduk sendirian di kantor yang kosong. Tangannya gemetar. Malam itu, Dewi bergerak diam-diam. Ia mendatangi sebuah kantor hukum di Jakarta Selatan untuk bertemu teman kuliahnya, seorang pengacara bernama Reza. Reza, maaf mengganggu malam-malam, kata Dewi. Santai saja. Ada apa? Di telepon kamu bilang masalah ibu mertua? Iya. Ternyata ibu mertuaku menyembunyikan hartanya. Dia pemilik perusahaan yang sangat besar. Mata Reza membelalak. Direktur utama? Seberapa besar? Omzetnya 800 miliar. Total asetnya mungkin lebih dari 1 triliun. Reza bersiul. Wow. Lalu masalahnya apa? Mata Dewi berbinar. Ibu mertuaku itu sudah demensia. Daya pikirnya sudah kacau, makanya dia mengusir kami. Tolong ajukan permohonan pengampuan agar kami bisa mengelola hartanya. Dengan 800 miliar, hidup kita bisa berubah. Reza mengerutkan kening. Demensia? Kamu yakin? Dewi mengangguk mantap. Yakin? Tiba-tiba ganti password rumah, mengusir anaknya, memutus bisnis. Apa itu normal? Itu jelas gejala demensia. Reza mengusap dagunya. Untuk mengajukan pengampuan, kita butuh surat diagnosis demensia dari dokter. Apa kamu punya? Dewi berpikir sejenak. Tidak ada. Tapi kan bisa kita buat? Reza mengerutkan dahi. Dibuat? Itu pemalsuan dokumen. Kalau ketahuan, itu penipuan. Dewi menenangkannya. Tidak akan ketahuan. Aku kenal seorang dokter, adik kelasku. Kalau dikasih uang, dia pasti mau. Reza menghela napas. Dewi, ini berisiko.
Dewi memegang tangan Reza. Kumohon, Reza. Kamu tidak tahu betapa terdesaknya kami. Perusahaan suamiku diambang kehancuran, utang 10 miliar ke rentenir. Kalau begini terus, kami akan jadi gelandangan. Setelah berpikir sejenak, Reza berkata, baiklah, bawa surat diagnosisnya, nanti aku siapkan dokumen hukumnya. Tapi semua tanggung jawab ada padamu. Dewi tersenyum cerah. Terima kasih, Reza. Aku tidak akan melupakan jasamu. 2 hari kemudian, Dewi bertemu dengan dokter juniornya di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Kak Dewi, tumben kesini? Ada apa? Sapa sang dokter. Dewi meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Aku minta tolong. Di dalam amplop itu ada uang tunai 50 juta rupiah. Ini apa, Kak? Tolong buatkan surat diagnosis demensia untuk ibu mertuaku. Wajah sang dokter menegang. Surat diagnosis? Tanpa pemeriksaan? Dewi mengangguk. Iya. Dia tidak mau ke rumah sakit. Kamu tinggal tulis saja. Dokter itu menolak. Maaf Kak, saya tidak bisa. Surat diagnosis palsu itu kejahatan. Izin praktik saya bisa dicabut. Dewi mendorong amplop itu. Aku tambah jadi 100 juta. Tidak akan ada yang tahu. Tulis saja gejala demensia awal, 1 baris saja. Sang dokter ragu-ragu. Dewi memohon dengan mendesak. Kumohon, tolonglah sekali ini saja. Kami benar-benar di ujung tanduk, dikejar rentenir. Sebentar lagi jadi gelandangan. Setelah berpikir panjang, dokter itu akhirnya mengambil amplop tersebut. Hanya sekali ini saja, Kak. Jangan pernah meminta hal seperti ini lagi. Dewi tersenyum cerah. Terima kasih banyak. Di saat yang sama, saya sedang menerima tamu di rumah. Kakak perempuan saya, Bude Sumiati, datang dari desa. Usianya 75 tahun, punggungnya sedikit bungkuk, tapi matanya masih jernih. Melihat wajah saya, matanya berkaca-kaca. Sri, adikku. Wajahmu kenapa jadi begini? Kamu pasti menderita sekali. Saya menggeleng. Tidak apa-apa, Bude. Semua sudah berakhir. Bude memegang tangan saya. Aku sudah dengar semuanya dari Pak Hartono. Katanya Bima menamparmu, saya tidak bisa menjawab. Bude meninggikan suaranya. Anak itu sudah gila. Aku masih ingat, kamu bangun jam 4 pagi membuat jamu sambil menangis melihat foto Bima. Tanganmu melepuh dan berdarah, tapi kamu selalu bilang, demi Bima bisa kuliah, dan kamu terus bekerja. Aku ingat semuanya. Air mata saya mengalir. Bude menggenggam tangan saya erat. Kamu bekerja siang malam untuk membayar SPP-nya, biaya kuliahnya, modal nikahnya. Apa anak itu tahu semua itu? Setelah dewasa, dia malah berani menampar ibunya. Saya menunduk. Ini salahku. Bude? Karena aku menyembunyikannya selama 30 tahun, dia jadi tidak tahu ketulusanku. Bude menggeleng keras. Bukan. Ini bukan masalah kamu menyembunyikannya atau tidak, memukul ibu yang melahirkannya, bahkan binatang pun tidak akan melakukannya. Ini bukan salahmu, Sri. Saya menangis di pelukan Bude. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, saya menangis sejadi-jadinya. Saat itu ponsel saya berdering. Pak Hartono. Bu, ada keadaan darurat. Sambil menyeka air mata, saya bertanya, ada apa? Suara Pak Hartono terdengar genting. Menantu ibu mengajukan permohonan pengampuan ke pengadilan. Dia ingin mendaftarkan ibu sebagai pasien demensia untuk mengambil alih hak kelola aset ibu. Saya tertegun. Apa? Demensia? Saya sudah memeriksa dokumennya. Ada surat diagnosis demensia yang dilampirkan dari klinik kecil di pinggiran kota. Apakah ibu pernah ke sana? Saya menjawab dengan tegas. Tidak pernah. Sekalipun tidak. Berarti itu surat diagnosis palsu. Ini bisa kena pasal pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan. Saya menggertakkan gigi. Dasar tidak tahu malu. Setelah diusir, dia masih belum kapok dan sekarang ingin merampas hartaku. Bude bertanya, ada apa, Sri? Bude, menantuku mau menjebakku sebagai pasien demensia. Dia bahkan membuat surat diagnosis palsu. Bude berdiri. Apa? Perempuan itu sudah gila. Biar aku yang menghadapinya. Saya menenangkannya.
Sudah, Bude, biar aku yang urus. Saya berkata kepada Pak Hartono, Pak, kumpulkan semua bukti pemalsuan surat itu, cari tahu identitas dokter yang membuatnya. Kalau sudah lengkap, laporkan ke polisi atas tuduhan penipuan. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela. Dewi, mari kita lihat sampai mana kamu bisa melangkah. Benalu, sekuat apapun meronta, pada akhirnya akan jatuh juga. 5 hari kemudian, Dewi ditangkap polisi. 2 orang detektif sudah menunggunya di depan kamar kosnya. Anda Ibu Dewi? Anda kami minta untuk ikut ke kantor polisi atas dugaan pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan. Wajah Dewi pucat pasi. Apa? Apa maksud Anda? Saya tidak memalsukan apa-apa. Detektif menunjukkan surat perintah. Surat diagnosis demensia, atas nama Ibu Sri Mulyani. Anda yang memintanya, kan? Devi tergagap. Itu, dokter yang membuat surat itu sudah kami amankan. Dia sudah mengaku semuanya. Mari kita bicarakan lebih lanjut di kantor. Sambil diseret, Dewi berteriak. Saya tidak bersalah. Ibu mertua saya benar-benar demensia. Ini fitnah, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Malam itu, saya menerima laporan dari Pak Hartono. Bu, menantu ibu sedang diperiksa polisi. Dia dijerat pasal pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan. Dokter yang terlibat juga sudah diamankan. Saya mengangguk. Kerja bagus, Pak Hartono. Bu, bagaimana dengan putra ibu? Saya berpikir sejenak. Biarkan saja Bima. Cepat atau lambat, dia akan hancur dengan sendirinya. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Baik, Bu. Saya menatap keluar jendela. Langit malam penuh bintang. Kupikir aku digigit harimau yang kubesarkan. Ternyata bukan harimau, tapi benalu. Saat darah yang dihisapnya habis, ia meronta-ronta. Bude berkata di samping saya, Sri, sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Berhenti mengkhawatirkan mereka. Saya mengangguk. Iya, Bude. Sekarang aku akan hidup untuk diriku sendiri. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya mengeluarkan sebuah kotak tua dari dalam lemari. Di dalamnya ada album foto lama. Halaman pertama adalah foto yang sudah pudar. Foto saya di usia 30-an, tersenyum sambil menjajakan jamu. Melihat foto itu, kenangan 30 tahun lalu kembali menyeruak. Saat itu, jam 4 pagi. Saya sendirian meracik jamu di sebuah gudang tua yang saya sewa. Atapnya bocor, lantainya retak. Tangan saya perih terkena parutan kunyit dan jahe. Tapi saya tidak berhenti. Saya menatap foto yang tertempel di dinding. Foto Bima saat masuk SD. Bima, nak, ibu pasti akan sukses dan menyekolahkanmu setinggi-tingginya. Sabar ya, nak. Suami saya meninggalkan kami dengan utang 300 juta. Penagih utang datang setiap hari, memaksa saya dan Bima kecil melarikan diri ke gudang ini. Satu-satunya keahlian saya adalah membuat jamu. Setiap subuh, saya membuat jamu untuk dijual di pasar. Tangan saya pecah-pecah, pinggang saya serasa mau patah, tapi saya tidak bisa berhenti. Saya harus membayar uang sekolah Bima. Saya ingat saat berjualan di pasar. Jamu, Bu. Jamu sehat, jamu enak. Saya berteriak sekuat tenaga. Orang-orang hanya lalu lalang. Saat itu musim hujan. Tangan saya beku kedinginan, tapi saya tidak bisa memakai sarung tangan. Jika ada pembeli, saya harus segera melayaninya. Sampai sore, saya hanya berhasil menjual 10 botol. 100.000 rupiah. Itulah penghasilan saya seharian. Pulang ke gudang, Bima sedang memasak mie instan sendirian. Nak, kenapa makan mie? Nasi kan ada. Bima tersenyum. Aku suka mie, Bu. Enak. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu berbohong agar ibunya tidak khawatir. Saya berbalik dan menyeka air mata. Malam itu, di samping Bima yang tertidur, saya menulis di buku harian. Hari ini membuat 100 botol jamu. Tangan pecah-pecah sampai berdarah, tapi uang sekolah Bima lunas. Tidak apa-apa, anakku tidak boleh hidup susah sepertiku. Beberapa tahun kemudian, jamu saya mulai terkenal. Pelanggan di pasar bertambah. Restoran-restoran mulai memesan.
Suatu hari, sebuah supermarket besar menghubungi saya. Ibu Sri Mulyani, kami sudah mencoba sampel jamu Ibu. Kami ingin menawarkan kontrak pasokan resmi. Jantung saya berdebar kencang. Akhirnya ada titik terang. Sejak saat itu, perusahaan saya mulai berkembang. Saya merekrut karyawan, memperluas pabrik, dan mendistribusikan ke seluruh negeri. Tapi saya tidak pernah memberitahu Bima. Dagangan Ibu lumayan laku. Jangan khawatir, hanya itu yang saya katakan. Kenapa saya menyembunyikannya? Saya tidak ingin Bima berbakti karena uang. Saya ingin dia punya kebanggaan karena berhasil atas usahanya sendiri. Jadi, semakin besar perusahaan saya semakin berpura-pura miskin. Saat Bima diterima di universitas ternama, ia berlari pulang membawa surat pemberitahuan. Bu, aku diterima? Aku diterima di UI, wajahnya bersinar. Saya mengeluarkan amplop dari saku. Uang pangkal 40 juta. Nak, ini uang yang Ibu kumpulkan dari hasil jualan jamu. Pakai untuk bayar kuliah. Bima menerima amplop itu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bahagiakan Ibu. Ia memeluk saya erat. Saat itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidup saya. Saat Bima menikah, saya memberinya 2 miliar. Nak, ini tabungan Ibu seumur hidup, pakai untuk modal nikah. Bu, dari mana uang sebanyak ini? Saya tersenyum. Ibu kan sudah lama jualan jamu. Padahal saat itu, omzet perusahaan saya sudah mencapai 200 miliar. Begitu juga saat saya membelikannya apartemen. Nak, setelah ini Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini yang terakhir. Padahal di rekening saya, ada lebih dari 50 miliar. Tapi saya terus menyembunyikannya. Karena saya berharap anak saya berbakti tulus, bukan karena uang. Tangan saya berhenti membalik album. Foto Bima saat berusia 5 tahun. Ia tersenyum sambil menggenggam tangan saya. Aku sayang Ibu. Nanti kalau besar, aku mau jaga Ibu. Kata-kata Bima kecil terngiang di telinga saya. Sambil mengelus foto itu, saya bergumam, dulu kamu menggenggam tanganku. Kamu tidak pernah tahu, yang kuberikan padamu bukan hanya makanan, tapi seluruh jiwaku. Air mata mengalir di pipi. Aku sudah bersabar 30 tahun. Agar anakku punya kebanggaan karena berhasil sendiri. Tapi balasannya? Masih minta uang? Tamparan di depan cucu. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa yang datang selarut ini? Saya melihat interkom. Sosok kecil terlihat di layar. Saya membuka pintu, ternyata Ardi. Ardi, nak? Kenapa kamu di sini malam-malam begini? Ardi menunduk. Nenek, Ardi kangen. Jantung saya berdebar. Anak ini datang sendirian? Ayah dan ibu tidak ikut? Ardi menggeleng. Ayah sama ibu berantem terus. Ardi takut, jadi Ardi keluar. Saya memeluk Ardi dan membawanya masuk. Tubuh kecilnya gemetar. Nenek, ini. Ardi mengeluarkan secarik kertas lecek dari sakunya. Ardi yang tulis. Tulisannya masih jelek, saya membuka kertas itu. Tertulis dengan huruf yang tidak beraturan. Nenek, ibu bilang nenek jahat. Tapi Ardi rasa nenek baik. Ardi kangen nenek. Air mata saya tumpah. Nenek kenapa nangis? Apa Ardi salah? Saya menggeleng keras. Tidak. Nak. Nenek menangis karena terlalu bahagia. Saya memeluk Ardi erat. Saya harus melindungi anak ini. Ardi. Mau tinggal sama nenek? Mata Ardi berbinar. Boleh, Nek. Boleh sama nenek terus? Saya mengangguk. Iya. Nenek akan jaga Ardi. Keesokan paginya, saya menelepon Pak Hartono. Pak, tolong urus proses hukum untuk hak asuh cucu saya. Ibu mau mengambil hak asuhnya? Iya. Ardi akan saya rawat. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi benalu seperti ayahnya. Baik, Bu. Segera saya proses. Sambil menatap Ardi yang tertidur, saya berpikir. 30 tahun lalu, Bima juga sepolos ini. Tapi kenapa ia tumbuh menjadi orang yang menampar ibunya? Sambil mengelus dahi Ardi, saya berjanji. Ardi, cukup ayahmu saja yang salah nenek asuh. Kamu akan nenek besarkan menjadi orang yang baik. Seminggu setelah Ardi tinggal bersama saya, keadaan Bima dan Dewi semakin kacau.
Dewi dituntut atas kasus penipuan, dan perusahaan Bima bangkrut total. Akhirnya, apa yang harus terjadi, terjadilah. Suatu malam, terdengar teriakan dari kamar kos mereka. Semua ini gara-gara kamu. Coba kamu baik-baik sama ibumu. Kita tidak akan begini. Teriak Dewi sambil memasukkan pakaian ke koper. Bima memegang lengan Dewi. Dewi, tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik. Dewi menyentakkan tangannya. Tenang? Aku ini sebentar lagi diadili karena penipuan. Aku bisa masuk penjara. Bima menunduk. Aku minta maaf. Tapi mari kita hadapi bersama. Kita ini suami istri. Dewi tertawa sinis. Suami istri? Jangan bercanda. Tanpa ibumu, kamu itu bukan apa-apa. Aku pikir aku menikah dengan pengusaha sukses, bukan pecundang sepertimu. Wajah Bima pucat. Dewi melemparkan sebuah amplop ke arahnya. Itu surat gugatan cerai. Uang Gonogini 5 miliar. Hak asuh anak untukmu. Aku tidak butuh Ardi. Bima memungut surat itu. Tangannya gemetar. Gonogini 5 miliar? Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Sambil berjalan ke pintu, Dewi berkata, minta sama ibumu. Dia kan pemilik perusahaan 800 miliar. Aku pergi. Aku tidak tahan lagi hidup di neraka ini. Bima memohon. Dewi, jangan. Lalu Ardi bagaimana? Dewi mencibir. Ardi kan sudah diambil. Ibumu. Baguslah. Bebanku jadi berkurang. Dewi menyeret kopernya dan pergi. Pintu dibanting. Bima sendirian di kamar kos yang kosong, memegangi surat gugatan cerai yang bergetar. Keesokan harinya, para rentenir menyerbu sisa-sisa perusahaan Bima. Pak Bima, waktunya sudah habis, hari ini kami sita semuanya. Tapi, Pak, para anak buah rentenir mulai mengangkut barang-barang kantor. Komputer, meja, kursi, semua dimasukkan ke dalam truk. Tolong jangan. Kalau tidak ada itu, saya tidak bisa bekerja. Rentenir itu mencengkeram kerah Bima. Bekerja? Perusahaanmu sudah tamat. Kalau utang 13 miliar tidak kembali, saya akan penjarakan kamu karena penipuan. Bima jatuh terduduk, menatap kantornya yang kini kosong melompong. Sebulan kemudian, Bima berdiri di pengadilan. Ia diadili atas tuduhan penipuan dan keterlibatan dalam kasus surat diagnosis palsu. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Bima dinyatakan bersalah turut serta dalam tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Bima menunduk. Ia kini seorang narapidana. Langkahnya keluar dari gedung pengadilan terasa sangat berat. Setelah itu, hidup Bima terus terpuruk. Perusahaannya bangkrut, utangnya menumpuk. Ia masuk daftar hitam BI, mencari pekerjaan pun sulit karena catatan kriminalnya. Akhirnya, pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kurir ojek online. Di tengah terik matahari musim kemarau, ia mengendarai motor, mengantar ayam goreng, sate, pizza. Keringat membasahi helmnya, punggungnya basah kuyup, 1 kali antar, Rp30.000. Sehari harus 20 kali antar agar dapat 600.000. Sambil menunggu pesanan di depan restoran, Bima berpikir, bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Baru 2 bulan lalu, ia adalah direktur perusahaan dengan omzet 50 miliar. Tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil Eropa, bermain golf. Sekarang, ia hanya seorang kurir ojol. Suatu sore, sebuah pesanan masuk. Bima memeriksa aplikasi di ponselnya. Saat melihat alamat pengantaran, tangannya berhenti. PT, Jamu Sehat Abadi. JL. Jenderal Sudirman SCBD. Jantungnya berdebar kencang. Kantor ibunya. Ia ingin menolaknya, tapi ia tidak punya pilihan. Uang sewa kosnya sudah menunggak. Bima mengertakkan gigi dan menyalakan motor. Tiba di depan gedung PT, Jamu Sehat Abadi, Bima menekan helmnya dalam-dalam. Ia tidak ingin wajahnya terlihat. Sambil membawa pesanan makanan, ia masuk ke lobi. Permisi, paket. Resepsionis menjawab. Oh, pesanan untuk kantin karyawan ya? Tunggu sebentar, saya panggilkan penanggung jawabnya. Bima berdiri menunggu di sudut lobi, menunduk menatap lantai. Tiba-tiba, pintu lift terbuka.
Ting! Terdengar suara yang familiar. Pak Hartono, tolong cek lagi jadwal saya sore ini. Baik, Bu. Pukul 3 ada pertemuan dengan klien. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia mengangkat kepala. Yang keluar dari lift adalah ibunya. Mengenakan setelan kerja yang elegan, berjalan dengan penuh wibawa. Ibunya, Ibu Sri berjalan melintasi lobi, lalu berhenti. Ia melihat seorang kurir ojol. Mata mereka bertemu. Saya langsung mengenali Bima. Meskipun ia memakai jaket dan helm. Mana mungkin seorang ibu tidak mengenali anaknya sendiri. Jantung saya berdebar. Anakku. Berdiri di lobi perusahaan 800 miliar milikku, sebagai seorang kurir. Bima tergagap. Ibu. Saya menatapnya lurus, lalu berkata dengan dingin, "Hei, kurir. Jangan di lobi. Antar ke kantin karyawan di basement sana." Wajah Bima menegang. Saya melewatinya begitu saja, tanpa menoleh. Bima membeku di tempatnya. Karyawan yang lewat berbisik-bisik. "Kenapa kurir itu?" "Kaget lihat Bu Dirut ya?" Bima menunduk dalam-dalam, bahunya merosot. Saya bisa melihat punggungnya saat ia berjalan menuju basement. Saya naik lift ke ruang kerja saya. Pak Hartono bertanya hati-hati, "Ibu, tidak apa-apa?" Sambil menatap keluar jendela, saya berkata, "Itulah anak yang kubesarkan selama 30 tahun. Anak yang membuatku bangun jam 4 pagi meracik jamu agar dia bisa kuliah." Pak Hartono terdiam. Saya melanjutkan, "Dia berdiri di lobi perusahaanku sebagai kurir. Sekarang mungkin dia sadar, siapa sebenarnya benalu yang menghisap darah." Saya menyeka sudut mata. Yang kuberikan padanya bukan hanya makanan, tapi seluruh jiwaku. Tapi anak itu menampar pipiku. Di depan cucunya, Pak Hartono berkata pelan, "Ibu, jangan terlalu dipikirkan." Saya menggeleng. Kalau tidak kupikirkan, apa aku ini seorang ibu? Sakit. Sakit sekali rasanya. Tapi ini gigitan dari harimau yang kubesarkan. Aku harus menanggungnya. Saya duduk di kursi direktur utama. Anak itu harus jatuh sampai ke dasar, baru dia akan sadar. Kalau sekarang aku menolongnya, semua akan kembali seperti semula. Benalu harus lepas dengan sendirinya. "Baik, Bu," kata Pak Hartono. Saya memejamkan mata. Hati saya serasa tercabik. Seharusnya balas dendam ini terasa memuaskan. Tapi kenapa begitu menyakitkan? Setelah mengantar pesanan, Bima terduduk di sebuah bangku di depan gedung PT Jamu Sehat Abadi. Ia menatap langit. Bagaimana aku bisa sampai seperti ini? 2 bulan lalu, ia datang ke gedung ini untuk mengajukan proposal investasi. Dengan setelan jas, penuh percaya diri. Sekarang, ia mengantar ayam goreng ke kantin karyawan. Tiba-tiba seseorang mendekat. "Pak Hartono." Bima berdiri. Pak Hartono." Pak Hartono berdiri di sampingnya, menatapnya lama. "Bima, apa kamu benar-benar tidak tahu?" "Tahu apa?" "Pak, siapa yang memberimu proyek selama 15 tahun? Siapa yang membelikanmu apartemen? Dari mana datangnya uang kuliah dan modal nikahmu?" Bima menggigit bibirnya. "Karena ibumu selalu ada, kamu menganggapnya biasa saja, kan?" Bima menunduk lebih dalam. "Saya tidak tahu." "Kenapa ibu menyembunyikan semua itu?" Suara Pak Hartono menajam. "Ibumu ingin kamu punya kebanggaan karena berhasil sendiri. Dia tidak mau baktimu dibeli dengan uang. Makanya selama 30 tahun dia berpura-pura miskin." Bahu Bima mulai bergetar. "Kamu tahu bagaimana tangan ibumu melepuh dan berdarah saat membuat jamu jam 4 pagi? Dia tidak pernah berhenti, hanya demi menyekolahkanmu. Dan apa balasannya? Tamparan di depan cucu. Masih minta uang. Apa itu pantas diucapkan seorang anak? Apa kamu ini manusia?" Lutut Bima lemas. Ia berlutut di tanah. Saya memang bajingan." Bima membenturkan kepalanya ke tanah. "Saya lebih rendah dari binatang. Saya bukan manusia." Bahunya berguncang. Isak tangisnya terdengar. Pak Hartono menatapnya lama. "Bima, ibumu menderita. Setiap malam dia menangis karenamu. Tapi dia tetap bertahan. Karena dia yakin kamu harus jatuh sampai ke dasar baru kamu akan sadar." Bima mengangkat wajahnya. "Ibu menangis?" Pak Hartono mengangguk.
Seharusnya balas dendam ini terasa memuaskan, tapi kenapa begitu menyakitkan? Itulah seorang ibu. Walaupun ditampar, dia tetap mengkhawatirkan anaknya. Air mata Bima mengalir deras. Pak Hartono berbalik. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hidupmu? Uruslah sendiri. Pak Hartono masuk kembali ke gedung. Bima tetap berlutut di sana untuk waktu yang lama. Seminggu kemudian, saat saya sedang menyiapkan makan malam, saya melihat sesuatu di luar jendela. Di depan gerbang, Bima berlutut. Hujan turun deras, tapi ia di sana tanpa payung. Saya menutup tirai. Nenek, di luar ada siapa? Tanya Ardi. Tidak ada siapa-siapa, nak. Ayo makan. Keesokan paginya, Bima masih di sana. Ia berlutut semalaman. Seharian itu, ia tidak bergerak. Hari ketiga, wajahnya pucat dan bibirnya kering. Nenek, itu ayah, kata Ardi. Kenapa ayah berlutut di tengah hujan? Nanti ayah sakit. Saya menjawab. Orang itu sedang dihukum karena berbuat jahat pada nenek. Jahat apa? Dia membuat nenek sangat sakit hati. Ardi menatap keluar lagi. Tapi ayah kasihan? Kalau kehujanan nanti demam. Ia menatap saya. Nenek maafkan ayah, ya? Ayah kelihatannya kedinginan. Saya terdiam. Kata-kata polos anak kecil itu menusuk hati saya. Pagi hari keempat, saya melihat keluar jendela. Bima tergeletak pingsan. Saya segera berlari keluar. Bima. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan badannya panas sekali. Saya segera menelepon ambulans. Di UGD rumah sakit, Bima terbaring dengan infus. Dokter bilang ia mengalami dehidrasi dan hipotermia. Kalau terlambat sehari saja, bisa fatal. Saya duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang kurus. Inikah anak yang kubesarkan selama 30 tahun? Saya memegang tangannya, dingin dan kasar. Air mata saya mengalir. Anak bodoh, mau mati kamu? Beberapa jam kemudian, Bima sadar. Matanya bertemu dengan mata saya. Ibu. Ia mencoba bangkit. Ibu. Maafkan aku. Aku salah. Saya menahannya. Berbaring saja. Kondisimu belum pulih? Air mata Bima mengalir. Ibu, tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku memang binatang. Menampar ibu. Aku bukan manusia. Saya menatapnya. Bima. Iya, Bu. Kalau kamu mau hidup, hiduplah. Bima mengangguk. Iya, Bu, aku akan hidup. Aku akan hidup dengan baik. Saya berdiri. Tapi aku bukan ibumu lagi. Mulai sekarang, kita orang asing. Wajah Bima menegang. Ibu, apa maksud ibu? Anak yang berbakti adalah anak. Anak yang durhaka adalah orang asing. Kamu menampar pipiku di depan cucuku. Saat itu, kamu bukan lagi anakku. Bima mencoba turun dari tempat tidur. Ibu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Saya meletakkan amplop di atas tempat tidur. Di dalamnya ada 50 juta untuk biaya rumah sakit dan sewa kamar. Ini yang terakhir dariku. Bima mendorong amplop itu. Aku tidak butuh uang. Aku hanya butuh ibu. Saya menggeleng. Bima, yang kamu tampar bukan pipiku, tapi 30 tahun pengorbanan. Darah dari tanganku yang melepuh, air mata yang kutahan demi menyekolahkanmu, uang yang kukumpulkan untuk pernikahanmu. Semua itu kamu hancurkan dengan satu tamparan. Bima menangis dan memohon. Ibu, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Saya menyentakkan tangannya. Kalau kamu merasa bersalah, hiduplah yang benar. Hanya itu bakti yang bisa kamu lakukan. Saya berbalik. Di ambang pintu, saya berhenti. Ardi akan kurawat, aku tidak akan membiarkan dia menjadi sepertimu. Sambil membuka pintu, saya berkata, ini belas kasihan terakhirku. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Pintu tertutup. Sambil berjalan di koridor, saya menyeka air mata. Hati saya hancur, tapi saya tidak menoleh ke belakang. 1 tahun kemudian, saya berada di sebuah villa di tepi pantai Anyer. Dari jendela, lautan biru terbentang. Nenek, laut, teriak Ardi, yang kini berusia 6 tahun. Iya nak, indah,
Ya, kami berjalan di tepi pantai. Ardi berlari-lari kecil. Nenek, ada kerang. Ia membawakanku sebuah kerang kecil yang berkilau. Terima kasih, Ardi. Nenek akan simpan ini sebagai harta karun. Ardi memegang tangan saya. Nenek, Ardi sayang nenek. Ardi mau tinggal sama nenek selamanya. Hati saya menghangat. Saya memeluknya. Nenek juga sayang Ardi. Kita akan hidup bahagia berdua. Ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama 30 tahun terlupakan karena sibuk berkorban untuk anak. Di saat yang sama, di Jakarta, Bima sedang mencuci piring di sebuah warung makan kecil. Woi, cuci piringnya cepetan. Pelanggan sudah antre, teriak kepala koki. Bima menunduk. Baik, Pak. 1 tahun lalu, ia adalah direktur. Sekarang, ia dipanggil Woi. Pulang ke kamar kosnya yang sempit, Bima menatap sebuah foto di dinding. Foto masa kecilnya bersama saya. Ia berlutut di depannya. Ibu, maafkan aku. Aku memang binatang. Aku tidak tahu pengorbanan ibu. Menampar ibu. Aku bukan manusia. Di kehidupan selanjutnya, aku berjanji akan menjadi anak yang baik. Kehidupan ini sudah kuhancurkan. Malam itu, saat berjalan pulang, Bima melihat sebuah iklan di Videotron besar, PT Jamu Sehat Abadi. Di layar, ada seorang nenek 70 tahun dan seorang cucu 6 tahun. Mereka tertawa bahagia sambil minum jamu. Kaki Bima lemas. Itu adalah ibunya, dan Ardi. Pemandangan bahagia yang tidak ada dirinya. Orang-orang yang lewat berkomentar. Itu pemilik Jamu Sehat Abadi, loh, hebat ya, di usia senja masih bugar. Bahagia sekali hidupnya bersama cucu, air mata Bima mengalir. Seharusnya ia ada di sana, tapi ia sendiri yang menghancurkannya. Sambil berjalan gontai, ia bergumam, yang kutampar bukan pipi ibu, tapi 30 tahun pengorbanan. Tangan yang berdarah itu, hati yang menahan sakit itu, semua kuhancurkan dengan satu tamparan. Ibu, di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan berbakti. Punggung Bima menghilang di telan kegelapan malam. Kembali ke Anyer. Matahari terbenam. Saya duduk bersama Ardi di tepi pantai. Nenek, senjanya indah. Iya, nak. Indah sekali. Saya berpikir. 30 tahun saya hidup untuk anak saya. Balasannya adalah tamparan. Tapi saya tidak menyesal. Karena saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi sekarang, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Bersama Ardi. Ardi memegang tangan saya. Nenek, aku sayang nenek. Saya memeluknya. Nenek juga sayang kamu. Sambil menatap senja, saya bergumam. Musim semi itu, setelah 30 tahun, aku akhirnya memulai hidupku yang sebenarnya. Zaman di mana kesabaran adalah kebajikan telah berlalu. Ingatlah. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, barulah dunia akan menghargai kita. Anak yang berbakti adalah anak. Anak yang durhaka adalah orang asing. Itulah kebenaran yang saya sadari setelah 30 tahun. Matahari telah sepenuhnya terbenam. Kegelapan turun, tapi hati saya terang benderang. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, saya merasa bahagia.